Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya bahas soal-soal perhitungan kimia yang melibatkan tentang kadar zat. Materi kimia kelas 10 semester 2 biasanya diajarkan ya. Tapi di kurikulum Merdeka ini ada juga atau rata-rata buku taruh di kelas 11 semester 1. Tapi nggak usah masalah, mau dimanapun yang penting kita paham lah ya. Ada 10 soal yang mau saya bahas, langsung aja saya mulai. Soal nomor 1, suatu senyawa mengandung 4,6 gram natrium Na, 1,2 gram karbon C, 4,8 gram oksigen O. Tentukanlah persentase massa setiap unsur yang menyusun senyawa tersebut. Jadi intinya persen massa unsur berarti sama dengan massa unsurnya bagi massa senyawanya atau totalnya ya. Yang namanya persentase pasti kali 100%. Udah, ini kan kita belum dapat itu total ya atau massa senyawa ya. Jadi massa senyawa gabungan semuanya ya. Berarti 4,6 tambah 1,2 tambah 4,8 gram ya. Ini totalnya 10,6 gram. Nah, tinggal hitung persen masing-masing unsur pakai ini ya. Yuk, kita mulai dengan natrium. Maka persen natrium adalah massa natrium 4,6 gram dibagi massa senyawanya 10,6 gram kali 100%. Ini sama dengan saya dapat ini 43,39 sekian atau 4 lah ya persen. Nah, dengan cara yang sama persen karbonnya 1,2 gram, total campurannya atau total senyawanya adalah 10,6 gram kali 100%, 11,32% karbonnya. Dan yang terakhir si oksigen ya. Massa oksigennya 4,8, massa senyawanya 10,6 kali 100%. Ini saya dapat 45,28%. Itu ya cara mengerjakan soal nomor satunya. Nah, untuk nomor 2, kemurnian senyawa CONH2 2 kali yang MR-nya 60 dalam pupuk urea adalah 80%. Jadi ini 80% dia. Tentukan persentase unsur nitrogen dalam pupuk tersebut. Oke. Nah, jadi ini kan CONH2 2 kali ya. Sama dengan 80%. Yang ditanya nitrogennya. Jadi persen nitrogen sama dengan jumlah nitrogen, unsur nitrogennya dalam senyawa itu, kali AR-nya dibagi MR zatnya kan CONH2 2 kali ya. Kali persen dari ini pupuknya tadi ya, CONH2 2 kali. Nah, masukkan angka-angkanya, jumlah N itu maksudnya ini. Ini kan N-nya ada 2 buah ya. Ini kan dia dalam kurung, jadi N-nya kena kali ya. Ini sama dengan 2. AR dari N adalah 14. MR-nya tadi dikasih tahu kan, 60. Kali CONH2 2 kalinya adalah 80%. Nah, saya dapat ini 37,33% nitrogennya. Oke, rumus ini ya. Lanjut nomor 3. Kadar unsur nitrogen dalam urea yang tadi ya, CONH2 2 kali,
adalah 46,7%. Jika massa urea tersebut 50 gram, ya massa nitrogennya dalam urea itu berapa gram? Ya tinggal langsung aja sebenarnya. Jadi massa nitrogen si N sama dengan persennya si nitrogen dikali dengan massa ureanya. Nitrogennya 46,7. Kalau persen kan per 100 ya. Massa ureanya 50 gram. Ini kalau dibagi 2. Sama aja dengan 46,7 kita bagi 2. Berarti 23,35 gram lah si nitrogennya. Nomor 4, di atmosfer terdapat volume gas karbon dioksida CO2 ya, sebanyak 0,034%. Hitunglah kadar gas karbon dioksida tersebut kalau dia dalam satuan BPJ. BPJ ini bagian per juta. Atau di buku-buku juga sering disebut dengan istilah ppm ya, ppm. Part per million. Bagian per juta ya. Nah, jadi kalau ini kita mau jadikan BPJ atau ppm-nya, itu sama dengan, nah ini kan 0,034% per 100. Ya, jadi 0,034 bagian dari 100 gitu ya. Kalikan aja bagian per juta. Juta itu 10 pangkat berapa? 10 pangkat 6 kan? Sudah, beres. 10 pangkat 6 dengan ini kan 2 bisa dicoret ya, sisa jadi 4. 10 pangkat 4. Tinggal dikalikan 0,034. 340 BPJ. Itu ya. Jadi kalau dari persen ke BPJ tinggal kalikan saja sebenarnya dengan 10 pangkat 4. Karena 10 pangkat 6 dengan persen itu 6 dengan 2 kan, jadi tinggal 4. Oke, itu ya caranya ya soal nomor 4. Nomor 5, ini banyak ya. Hitunglah molaritas larutan berikut. Ada A, B, C, D, E, F. Molaritas, mencarinya bisa pakai mol dibagi dengan volume yang satuannya liter. Bisa juga molaritas sama dengan, molnya kita bongkar. Mol itu kan gram per massa per mr ya. Kali 1000 per mililiter larutan. Sama aja ini hasilnya. Saya pakai yang ini ya, di soal nomor 5 ini. Oke, kita mulai yang A. Mana ya kita buat ya, banyak nih. Ini deh, yang A. Molaritas sama dengan massanya 9. MR-nya, ini harus hitung ya. C6, H12O6. C1-nya kan 12. Kalau kali 6 berarti 72 ya. H itu kan 1. Sini nggak dikasih tahu ya. H itu 1, berarti 12 ya. Oh, 16 kali 6, 96. Oke, ini hasil akhirnya adalah 180. Berarti 9 per 180 kali 1000 per, kan dia dilarutkan dalam 250 ml air. Jadi nanti larutannya 250 ml. Maka kali 250, dibagi dengan 250. Mau kalkulator juga nggak apa-apa, mau hitung manual juga nggak apa-apa. Ini hasilnya 0,2 molar. Molaritasnya ya, 0,2 ya. Lalu dengan cara yang sama, ini masih muat yang B ya. M sama dengan massa 14 bagi MR dari CaO. CaO. Ca itu 40, O 16. Berarti 56 ya. 14 per 56 kali 1000 per, dilarutkan dalam 250 ya. Nih. Ini dapat 1 molar. Yang C, M
M sama dengan masanya 45,25 per mR dari NaClO2. NaClO2. Na itu 23. Cl itu 35,5. O itu 16. 16 kalau dikali 2 berarti 32 ya. Ini totalnya saya dapat 90,5. Ini 90,5. 45,25 dengan 90,5 ini setengah ya. Kali 1000 per 400 mili kan. Ini saya dapat 1,25 M atau molar. Yang D, molaritas sama dengan tadi yang C ya. Masanya 40, MR-nya nggak ada, cari lagi. Apa nih? Fe2O3. Fe 56 kali 2 112. O16 kali 3 48 ya. 160. 40 per 160 seperempat ya. 1000 per, oh ini dalam 1000 mili ya, habis ya. 1000 per 1000-nya tinggal seperempat. Seperempat 0,25 M atau 0,25 molar. Lalu yang E, M sama dengan 8 gram CuSO4. CuSO4. Cu itu 63,5. S32. Oh itu kan 16. 16 kali 4 64. Ini totalnya 159,5 kali 1000 per berapa mili nih? 800 ya. Dapat ini 0,063 molar. Yang F, molaritas sama dengan masanya 58, MR-nya dari K2SO4 ya. K itu 39, kalau kali 2 berarti 78 ya. S32, O16 kali 4, 64. Berarti 174 MR-nya kali 1000 per volumenya 300 mili. Ini saya dapat 1,11 molar. Oke, gitu ya cara ngerjakan menghitung molaritas ya untuk soal nomor 5. Nomor 6, diketahui molaritas dari larutan NaCl sebesar 0,4 M dalam volume 2 liter air. Tentukan jumlah partikel NaCl yang terlarut. Jumlah partikel ya yang ditanya ya. Nah, kalau kita punya molaritas, kita punya volume dalam liter, maka kita bisa dapat mol. Mol adalah molaritas kali volume dalam liter. Molaritasnya 0,4 M, volumenya 2. Berarti 0,8 mol. Nah, yang tanya jumlah partikel. Jumlah partikel itu adalah mol dikalikan dengan bilangan Avogadro sebesar 0,2 kali 10 pangkat 23 partikel. Molnya 0,8 kalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini saya dapat hasilnya 4,816 kali 10 pangkat 23 partikel NaCl. Lanjut nomor 7. Berapa massa NaOH yang dibutuhkan untuk membuat larutan NaOH 5 molar, volumenya 100 ml. Soal nomor berapa tadi ya? Nomor 5 ya. Molaritas massa zat terlarut dalam gram si NaOH ya, dibagi MR-nya kali 1000 per mililiter larutan. Nah, molaritasnya ada 5. Massa yang dicari
MR, ini nggak ada datanya juga ya, tapi hafal kok. NaOH, Na-nya 23, O16, H1. Totalnya 40. Kali 1000 per larutannya 100 mili ya. Ini kan jadi 10. 10 dengan 40 ya jadi 4. Maka massa sama dengan 5 kali 4. 20 gram. NaOH-nya. Lanjut nomor 8. Ada 50 ml larutan CH3COH 2 molar. Diencerkan lah ya dengan air suling, ditambahin air suling dia. Jadi konsentrasinya berkurang. Hitung volume air suling yang ditambahkan. Nah, konsep dari pengenceran itu, jadi M1 V1 molaritas 1 molaritas awal dengan volume awal itu akan sama dengan molaritas akhir atau 2 gitu ya, dengan V akhir atau V2. Oke. Nah, molaritas 1 adalah 2 molar, ini ya. Volumenya 50 mili. Molaritas 2 0,4. Volumenya kita nggak tahu, volume akhirnya V2-nya. Berarti kan dari sini kita bisa dapat V2 sama dengan 2 kali 50 100 ya. Bagi 0,4 250 ml. Tapi yang hati-hati yang ditanyakan adalah air yang kita tambahkan berapa banyak, bukan volume akhir. Volume akhir itu V2 itu sudah gabungan antara V1 dengan V air suling yang ditambahkan. Atau V air berarti sama dengan V2 min V1. 250 dikurang 50 kan awalnya. Berarti airnya saja 200 ml. 9. Tentukan massa HCl yang terdapat dalam 10 ml HCl pekat 37,2%. Massa jenis atau densitas atau rho-nya 1,2 gram per mili. MR HCl-nya 36,5. Jadi kita punya larutan HCl pekat ya, sebanyak 10 mili. Lalu punya rho ya, massa jenis 1,2 gram per mili. Lalu kadarnya 37,2%. Nah, kita mau cek dulu 10 mili ini berapa gram. Ya, dengan bantuan massa jenis. Ingat, massa jenis itu kan massa per volume. Berarti massa sama dengan massa jenis kali massa jenisnya 1,2 kan tadi gram per mili ya. Volumenya 10 mili. Bisa dicoret. Maka tinggal 12 gram. Nah, lalu kan tadi katanya HCl-nya cuma 37,2%. Artinya massa HCl sama dengan 37,2% kan per 100 ya. Kalikan dengan massa, ini massa larutan ya. Total gitu ya. 12 gram. Maka dapatlah ini 4,464 gram si HCl-nya. Terakhir nomor 10, tentukan konsentrasi molaritasnya ya. Larutan 10% H2SO4, massa jenis 0,98 gram per mili, MR-nya 98. Sebenarnya ada rumus yang menghubungkan antara persen, massa jenis dengan MR. Jadi molaritas sama dengan massa jenis kali persen kali 10 per MR. Massa jenisnya 0,98, persennya 10 kali 10 per 98. Dapat ini 1 molar.
Oke. Nah, cara kedua, kita harus anggap dulu larutannya berapa banyak. Misalnya saya anggap larutan 1 liter atau 1000 ml. Nah, 1000 ml ini masanya berapa gram? Kita butuh bantuan massa jenis. Kayak yang di atas. Massa rho kali volume. Rho-nya 0,98 gram per mili. Volumenya 1000 mili. Nah, berarti ini adalah 980 gram. Jadi yang larutan 1000 mili itu sebanding dengan 980 gram dengan massa jenis 0,98. Gitu ya. Nah, ini kan larutan ya. Massa larutan. Dalam larutan kan ada pelarut, ada terlarut. Terlarutnya si H2SO4. Jadi H2SO4 masanya kan dikasih tahu dia cuma 10%. Artinya 10/100 dari 980 gram. Ya 98 gram saja H2SO4-nya. Sisanya pelarut atau air ya. Nah, kalau dapat massa kan kita bisa dapat mol. Massa bagi MR. MR-nya juga 98. 1 mol. Dapat mol, kita bisa cari molaritas. Molaritas massa per mol per liter. Molnya 1 mol. Volumenya tadi kan kita anggap 1 liter. Ya berarti 1 mol per liter. Mol per liter itu adalah molaritas. Sama kan? Jadi silakan aja mau pakai cara yang mana. Oke, selesai ya pembahasan soal perhitungan kimia yang melibatkan kadar zat. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.